Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah, terima kasih ya. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita lagi nih. Masya Allah, kita akan memperdalam tema kita ketika tidak ada lagi air mata. Bersama guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah. Assalamualaikum, Ustazah sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, ini kembali lagi Ali ingin menerangkan, mungkin baru ada yang gabung bersama kita. Jadi maksudnya di sini dia tidak ada lagi air mata tuh udah keras banget. Jadi dia nggak peduli sama orang. Dia nggak ada sama sekali tuh sedih-sedihnya ngeliat Gak orang ada rasa empatinya gitu ya. Tapi ada loh di akhir zaman seperti ini. Bahkan ada orang kecelakaan bodoh amat gitu, jalan aja gitu kan ya. Nah, mohon ilmunya guru, silakan. Izin Mas Ali, Ya silakan. para ibu-ibu semua yang hadir, sehat Bu? Alhamdulillah, seger banget nih walaupun puasa ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Cahaya Hati Indonesia, baik yang ada di studio, para ibu sekalian yang ada di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat. Pembahasan kita menarik sekali Mas Ali. Hati yang keras, mata yang tidak pernah mengeluarkan air mata. Apakah ada orang yang seperti itu? Orang yang memang tidak bisa menangis sama sekali. Ibu, Bu, perempuan ini terkenal orang yang paling cengeng, betul atau tidak? Makanya perempuan digentak dikit sama suami nangis. Anaknya sakit dikit, nangis. Uang belanja kurang? Nangis. Itu nangis Habis banget. ini minta tambahin sama suami ya. Karena nangis itu sebenarnya adalah fitrah manusia. Manusia yang jarang menangis, apalagi kalau dia tidak menangis melihat sesuatu yang menyedihkan, melihat saudaranya kesusahan, tidak menangis ketika dia banyak dosa, tidak menangis kalau dia tidak sengaja berbuat maksiat, maka orang-orang yang seperti ini hatinya sudah keras. Dalam surah Al-Baqarah ayat 74 dijelaskan, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma." Jadi orang-orang yang hatinya keras aw ashaddu qaswah adalah mereka yang tidak pernah menerima kebenaran, mereka yang tidak pernah mengakui kesalahan, mereka yang tidak pernah sadar akan maksiat dan dosa yang selama ini telah dilakukan. Coba deh mari bersama, khususnya buat saya dan kita semua yang hadir, yang menonton pada siang hari ini. Apakah hati kita ini cepat menangis ketika melihat kebesaran Allah? Apakah hati kita ini cepat tersentuh ketika banyak kemaksiatan merajalela di sekitaran kita? Atau ternyata hati kita ini sudah menjadi batu, keras, tidak lagi melihat kebenaran, tidak lagi menerima kebaikan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang hatinya sudah keras, orang-orang yang susah bercucuran air mata, apalagi ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ada beberapa situasi atau kasuistik di mana keadaan tersebut kita harus menangis. Apa yang pertama, kita wajib menangis kalau sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sepertiga malam, ini bulan Ramadan, bulan yang sangat berkah. Doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah. Doa lagi sahur, doa ketika berbuka puasa, itu diijabah oleh Allah. Makanya ketika kita ingat sama Allah, kata Rasulullah, orang-orang yang mengingat Allah, dzakarallaha khalian, fafadat ainuhu. Kemudian ketika dia ingat Allah, air matanya bercucuran, jatuh, dia menangis karena Allah. Disinilah hatinya berarti masih lembut. Bu, ibu jangan ingat suami doang nangis. Ya, tapi ingat Allah, kita juga menangis. Bagaimana kita berprasangka, ya Allah, mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita. Allah masih mengampuni dosa-dosa kita. Allah masih menerima tobat kita. Karena sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang cepat bertobat.
walaupun dosanya banyak. Tapi seburuk-buruk orang adalah orang yang sedikit dosanya tetapi dia tidak langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita boleh menangis kala kita ditimpa ujian. Ujian itu dalam surah Al-Anbiya ayat 35 ada dua bentuk. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Engkau ini manusia kata Allah akan diuji dengan dua bentuk ujian. Yang pertama bil khairi kebaikan. Yang kedua bisyarri keburukan. Orang yang ditimpa musibah dengan keburukan otomatis mereka nangis. Tapi banyak orang yang ketika ditimpa kebaikan, ya jadi musibah itu ada yang bentuknya kebaikan. Mereka tidak menangis, malah hatinya keras. Apa ujian kebaikan itu? Punya suami yang tampan itu ujian kebaikan. Punya istri yang cantik itu ujian kebaikan. Punya harta yang berlipat ganda, banyaknya bukan main, sawahnya di mana-mana, rumahnya tingkat bukan main. Itu juga ujian dari Allah. Dikasih jabatan yang luar biasa, itu juga ujian dari Allah. Umar bin Abdul Aziz, salah satu pemimpin dan ulama pada masa Bani Abbasiyah ketika itu, beliau ketika diangkat menjadi khalifah pemimpin, apa yang beliau ucapkan Mas Ali? Bu, kalau kita diangkat jadi pemimpin apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau diangkat menjadi pemimpin khalifah orang yang paling berkuasa ketika itu, yang beliau ucap dan keluar dari bibirnya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena jabatan ini musibah katanya. Bukan nikmat dari Allah. Itu Umar bin Abdul Aziz. Ada lagi sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang paling kaya di antara sahabat-sahabat lainnya. Bahkan ketika perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf itu rela memberikan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah. Mendukung dakwah Rasulullah. Ketika itu beliau menangis dan sering sekali menangis. Ditanya oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Wahai Abdurrahman bin Auf, apa yang kau tangisi? Harta banyak, anak punya, istri cantik, segala yang diinginkan Allah kasih. Apa yang kamu sedihkan? Kata Abdurrahman bin Auf, aku sedih dengan hartaku yang berlimpah. Karena aku takut harta yang aku miliki ini bisa melalaikan diriku dari beribadah kepada Allah secara maksimal. Bu, Ibu, Iya. manusia banyak yang lupa sama Allah ketika banyak harta ya Bu ya. Banyak banget. Punya duit dipakai sedekah apa dipakai foya-foya? Foya-foya. Mudah-mudahan dipakainya buat sedekah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ada satu lagi. Dia seorang sufi wanita abad ke-8 namanya Sya'wanah al-Ubulah. Diceritakan oleh Imam As-Sulaim bahwa Sya'wanah ini dapat gelar atau julukan Al-Bakiyat. Perempuan cengeng, perempuan yang sering menangis. Dalam kitab Sofwatus Sofwa dijelaskan oleh Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bahwa hatta khufna alaihal umya, sampai kami takut Sya'wanah ini matanya buta. Ketika ditanya kenapa dia menangis, aku menangis di dunia itu lebih baik daripada menangis di akhirat. Karena menangis di dunia aku berharap dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orang yang gampang menangis terutama meratapi dosa-dosa kita. Masya Allah, terima kasih ilmunya guruku. Dan pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.